dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani tentunya berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Hayo, firman Tuhan yang minggu lalu sudah mulai dipraktekkan gak nih? Kakak Lani sangat-sangat berharap bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kita mau mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berusaha untuk mempraktekannya, kita sudah menyenangkan hati Tuhan loh. Jadi jangan mau cuma jadi pendengar ya, tapi juga menjadi pelaku firman. Oke, seperti yang Kak Lani bilang tadi ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Namun sebelum itu, seperti biasa kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dulu nih. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Yuk sekarang ambil sikap yang benar, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar hari ini itu bisa kami mengerti dan bisa kami pelajari dan bisa kami praktekkan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Lani yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu atas kami semua selalu mengalir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Joshua mau mengajak adik-adik sekalian untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yeay! Berdoa udah, memuji dan menyembah Tuhan udah. Sekarang saatnya kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira tema yang Kak Lani bawakan hari ini apa ya? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Tema kita hari ini adalah impianku. Tema ini Kak Lani ambil dari Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Amsal 19 ayat 20 sampai 21 ini menuliskan bahwa dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Adik-adik, kita semua pasti memiliki cita-cita. Adik-adik di rumah pasti punya kan cita-cita? Ada yang bercita-cita jadi dokter lah, jadi polisi, jadi guru, jadi YouTuber. Terus ada yang pengen jadi pendeta, atau masih banyak lagi cita-cita. Semua orang tentunya memiliki cita-cita atau impian di masa depan mau jadi apa. Nah, Kak Lani dulu punya cita-cita adik-adik. Masih kecil Kak Lani cita-citanya pengen jadi orang yang kuat. Biar kalau ada orang jahat Kak Lani bisa melawan. Nah, setelah tumbuh besar Kak Lani punya cita-cita baru lagi. Yaitu pengen menjadi polwan atau polisi wanita. Pada waktu itu Kak Lani tuh pengen banget. Bahkan Kak Lani mencari-cari cara gimana caranya supaya Kak Lani bisa menjadi polwan. Nah, karena nih menjadi polwan itu bukan satu hal yang gampang.
Tentunya kalau mau jadi polwan itu kan kita harus banyak persiapan nih adik-adik. Harus bisa berenang, punya fisik yang sehat, punya mata yang sehat, dan masih banyak lagi. Sampai-sampai nih adik-adik, suatu ketika Kak Lani memberanikan diri mengambil pendaftaran untuk menjadi polwan. Lalu Kak Lani datang tuh ke tempat pelatihannya, pendaftarannya seperti itulah. Lalu Kak Lani mendaftar. Kak Lani melakukan banyak tes adik-adik. Tetapi pada waktu itu Kak Lani tidak bisa melanjutkan tes karena ada satu kekurangan yang belum bisa diterima nih pada saat itu. Sampai akhirnya Kak Lani gagal deh untuk jadi polwan pada waktu itu. Kalau misalnya ditanya nih, sedih nggak jadi polwan? Tentunya ada rasa sedih ya, karena Kak Lani ingin banget jadi polwan, tetapi tidak bisa jadi polwan, malah lanjut ke kuliah teologi. Tetapi nih adik-adik, suatu ketika ada seseorang memberitahu Kak Lani seperti ini. Kita ketika memiliki cita-cita, tidak bisa kita hanya pingin saja. Tetapi nih harus diimbangi dengan rajin belajar, berlatih, dan yang paling penting adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat mendengar itu, Kak Lani langsung mengingat. Iya juga ya. Pada saat dulu Kak Lani memiliki cita-cita itu, ikut tes. Kak Lani mengingat-ingat Kak Lani tidak pernah berdoa, tidak pernah bertanya sama Tuhan. Kira-kira saya ini bagaimana ya, bisa jadi polwan gak? Atau ini baik gak ya? Mendengar nasihat itu, Kak Lani udah gak jadi sedih lagi adik-adik. Karena apa? Kak Lani jadi sadar bahwa setiap perancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Tuhan kita yang baik dan Tuhan kita yang setia itu tidak akan pernah membiarkan kita melakukan satu hal yang di luar batas kemampuan kita. Mungkin batas Kak Lani cuma sampai sini. Kalau Kak Lani mau jadi polwan, Kak Lani harus bisa sampai batas ini. Tapi kan batasnya Kak Lani cuma sampai di sini aja nih adik-adik. Jadi Tuhan, ya udah nggak usah, nanti kamu kesusahan kalau kamu sampai di sini. Jadi Tuhan itu merancangkan sedemikian rupa sehingga sampai sekarang ini Kak Lani berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Kak Lani sangat bersyukur loh, Kak Lani bisa menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Menyampaikan firman Tuhan untuk setiap orang yang menonton video kita. Jadi kalau sekarang ditanya, masih sedih nggak jadi polwan? No, udah nggak sedih dong, tapi Kak Lani sekarang lebih banyak bersyukur. Nah, adik-adik di rumah, apa yang menjadi cita-cita adik-adik? Atau apa yang menjadi impian adik-adik? Adik-adik di rumah mungkin saja pengen menjadi dokter, guru, pengusaha, YouTuber, presiden, dan lain-lain. Nah, ingat ya, tentunya semua itu harus diimbangi dengan belajar yang rajin dan juga berdoanya yang rajin. Kita harus rajin-rajin tanya ke Tuhan. Kira-kira kalau cita-cita kita mau jadi ini bagus enggak? Atau kita bisa enggak? Kita memberikannya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu kita. Kak Lani jadi mengingat nih, ada satu kisah yang pernah Kak Lani baca yang menceritakan tentang dua tokoh dunia penemu pesawat yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka adalah Wilbur Wright dan juga Orville Wright. Maaf ya kalau Kak Lani salah menyebut nama mereka. Nah, kedua orang ini adalah dua orang bersaudara yang menemukan pesawat terbang pertama kali.
Mereka dari sejak kecil nih adik-adik, mereka menyukai mainan yang mirip seperti helikopter dan dunia penerbangan. Hal itulah yang membuat mereka menciptakan pesawat. Lalu apakah pada saat mereka menciptakan pesawat langsung jadi? No. Setelah mereka nih menciptakan pesawat, mereka menyempurnakannya itu berulang-ulang kali. Setelah jadi, cobain dulu. Lalu, wah masih ada yang kurang nih, ayo kita sempurnakan lagi. Tidak hanya sekali aja disempurnakan, mereka benar-benar menyempurnakannya berkali-kali sampai terciptalah pesawat yang bagus dan juga bisa digunakan seperti yang ada sekarang ini. Tentunya tidak hanya diuji-uji seperti itu aja adik-adik. Pesawat juga terus berganti-ganti mesin. Sering banget mengganti-ganti mesinnya biar tidak terjadi masalah. Mereka tidak gampang menyerah adik-adik. Uji coba terus, pergantian mesin terus, diperbaikin terus biar menjadi bagus. Mereka tidak gampang menyerah. Perjuangan mereka itu tidak sia-sia. Dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Coba kalau pada masa itu terjadi kegagalan, mereka langsung menyerah. Mungkin saja tidak ada pesawat kayak sekarang. Dan coba kalau dulu mereka tidak melakukan pengujian terus-menerus, terus mereka mengganti-ganti mesinnya. Mungkin saja pesawat-pesawat yang digunakan gampang rusak ya kan? Dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Tetapi karena mereka bersungguh-sungguh, mereka tidak menyerah, mereka terus semangat nih. Akhirnya terciptalah pesawat yang bisa membawa kita ke mana-mana. Ke luar negeri bisa ya kan? Pakai pesawat. Kalau nggak ada pesawat kira-kira kita mau naik apa ya? Naik kapal laut. Bisa mungkin, tapi bakal lama banget. Jadi kita bersyukur banget ya, mereka dulu gak gampang menyerah dan mereka terus berusaha sehingga terciptanya pesawat. Oke, adik-adik, setiap impian dan cita-cita kita harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Dia ada masa depan dan harapan untuk kita. Ingat, Amsal 19 ayat 20 sampai 21 tadi bilang apa? Banyak rancangan nih dalam hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Tuhan Yesus bilang apa lagi? Kita harus bisa mendengar nasihat orang. Misalnya nih, kamu tuh harus rajin belajar. Kan katanya mau jadi dokter, ya harus rajin belajarnya. Jangan sibuk bermain game, sibuk nonton. Harus rajin belajarnya biar tercapai cita-citanya. Jangan marah, belajar mulu nih capek. Saya kan perlu nonton, saya kan perlu main, saya kan perlu ini, perlu itu. Nah, boleh nggak nonton? Boleh nggak bermain? Boleh. Tetapi tidak boleh banyakkan bermain dan nontonnya daripada belajar. Belajarnya harus yang lebih banyak. Nah, jadi kalau dinasihatin kita harus dengar rendah hati, ya kan? Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus mendengarkan nasihat supaya kita bijak di masa depan. Kalau kita nggak mau mendengarkan nasihat, gimana kita mau jadi orang yang berhasil, ya kan? Tapi kalau kita pandai mendengarkan nasihat dengan baik, kita bisa jadi orang yang sukses di masa depan. Ingat, itu bukan kata Kak Lani loh, tetapi itu kata Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi, apa yang perlu kita pelajari hari ini? Yang perlu kita pelajari adalah kita semua memiliki cita-cita. Dan kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita itu. Tidak hanya berusaha berpikir aja, tetapi kita harus mengimbanginya dengan kita rajin belajarnya dan juga rajin doa kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang menjadi cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan. Namun tidak boleh paksa Tuhan ya,
tetapi kita harus menyerahkannya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ingat satu hal ini lagi ya, jika kita nih selalu dekat dengan Tuhan, Ia pasti akan memberitahukan apa yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Dan juga tentunya nih adik-adik, Dia akan membantu kita meraih apa yang kita impikan atau cita-citakan. Jadi harus apa? Selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Oke, itu dia ya yang bisa kita pelajari hari ini. Seperti biasa, kalian mau mengingatkan ya, kita tidak boleh hanya menjadi pendengar saja. Masuk telinga kiri, keluar lagi di telinga kanan. No, tapi kita harus mendengarkan, merenungkannya, menaruhnya dalam hati kita, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita mengakhiri nih hari ini, kalian juga mau mengingatkan adik-adik nih. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe ya. Pencet tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika Kalani memposting video baru. Dan juga nih adik-adik, jangan lupa pencet tombol like-nya, share juga kepada teman-teman agar banyak adik-adik yang diberkati sama seperti adik-adik di rumah diberkati. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Kita mau menutup ibadah kita ini dengan doa. Kita mau berterima kasih nih sama Tuhan karena sudah memberkati kita dari awal hingga akhirnya. Yuk sekarang ambil sikap yang benar untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Hari ini kami belajar hal baru lagi ya Tuhan. Bahwa kami belajar untuk kami menyerahkan apa yang menjadi impian kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau terus dekat kepadamu karena kami tahu ketika kami punya hubungan yang baik sama Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun kami mencapai apa yang kami harus capai dan membantu kami untuk meraihnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati masa depan kami. Biarlah apa yang kami dengar hari ini juga Tuhan bisa kami praktekkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu.